Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda kelas 4A yang selalu semangat dan Ustaz doakan semoga tetap sehat dimanapun Anda berada. Baiklah, dalam pertemuan tematik kali ini silakan Ananda buka bukunya halaman 61 ya. Jadi buka buku bupenanya halaman 61. Nah, sebelum kita memulai pembahasan kita pada pertemuan kali ini, marilah kita bukanya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Sudah dibuka halaman 61. Nah, kita akan bahas tentang yang pertama ini adalah pemantulan bunyi. Jadi kita di sini sudah mempelajari tentang sifat-sifat bunyi sebelumnya kan. Jadi bunyi itu dapat merambat kemudian dipantulkan, ya kan? Nah, bunyi ini dapat dipantulkan karena mengenai benda yang permukaannya keras seperti batu, kayu, dan kaca. Bunyi juga dapat diserap jika mengenai permukaan benda yang lunak seperti karet, karpet, dan busa. Nah, berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dibedakan tiga jenis bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Jadi contohnya itu saat kita di kamar mandi, ya kan? Nah, jadi bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli ini, jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Jadi dekat sekali. Sehingga bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring. Nah, jadinya contoh saat di kamar mandi. Jadi dekat sekali, ya kan, dinding-dindingnya itu. Jadi kalau kita misalnya di kamar mandi, kemudian kita nah itu bunyinya itu memperkuat bunyi asli kita. Bunyi asli yang sudah kita keluarkan. Yang kedua adalah gema. Jadi gema ini adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Nah, jadi setelah bunyi asli. Gema ini terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Nah, jadi gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Jadi gema ini muncul setelah bunyi asli. Kemudian gaung ini terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Nah, sehingga bunyi yang terdengar itu tidak menjadi jelas atau kurang jelas. Jadi gaung ini hampir bersamaan dengan bunyi asli. Contohnya bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, jadi video berikut ini juga menampilkan contoh pemanfaatan sifat bunyi ini. Jadi sifat bunyi ini kan bisa memantul, ya kan? Nah, video berikut ada contohnya. Apa saja yang bisa dimanfaatkan dari sifat bunyi yang suka memantul itu? Kita perhatikan video berikut. Seorang pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak satu kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian
sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Tabung bicara merupakan suatu tabung yang terbuat dari logam dengan ujung-ujungnya berbentuk corong. Tabung ini banyak dipakai di kapal-kapal laut untuk mengatasi gangguan komunikasi akibat suara angin atau ombak. Nah, jadi ini adalah contoh yang dapat kita manfaatkan dari sifat bunyi tadi, yaitu bunyi bisa memantul. Nah, ini adalah contohnya. Kita bisa manfaatkan ini. Jadi kita buat alat yang namanya tabung bicara. Ini sudah diterapkan di kapal-kapal. Nah, sekarang perhatikan lagi. Seorang yang hendak menyampaikan pesan berbicara dari ujung yang satu dan orang lain mendengarkan pada ujung yang lain. Karena kita akan memasuki daerah rawan bajak laut. Stetoskop adalah sebuah alat yang digunakan dokter untuk memeriksa suara nafas dan detak jantung seseorang. Alat ini terdiri dari suatu selang yang ujungnya berbentuk corong. Selang ini dihubungkan dengan dua selang lain yang menuju telinga dokter. Ketika dokter menyentuhkan corong pada dada seseorang, bunyi detak jantung dan nafas akan merambat ke dalam selang dan setelah melalui proses pemantulan, seperti pada tabung bicara. Dokter dapat mendengar dengan jelas detak jantung dan nafas sang pasien. Nah, jadi inilah contoh pemanfaatan dari sifat bunyi tadi, yaitu memantul. Contoh lainnya ada seperti ini. Nah, mengukur kedalaman laut. Jadi kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Nah, jadi kedalaman laut bisa diukur ya dengan memantulkan bunyi. Yang selanjutnya, mengetahui kedudukan benda laut. Jadi kedudukan kapal selam dan kelompok ikan dapat diketahui dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam laut. Sehingga misalnya kapal penangkap ikan itu yang memiliki teknologi yang bagus, canggih, itu dapat mengetahui, oh ini di dalam laut ini ada sekelompok ikan yang banyak. Nah, sehingga mereka menangkapnya dengan alat ya, dengan alat juga, dengan jaring biasanya yang besar. Nah, juga mengetahui kapal selam seperti itu. Oke, lanjut. Kita lanjut tujuan dan manfaat kerjasama. Nah, ini pasti sudah Ananda pahami kan bahwa tujuan kerjasama itu adalah mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain, serta agar pekerjaan tersebut dapat dengan cepat serta mudah dan baik, ya kan? Jadi cepat selesainya, mudah, kemudian baik juga. Jadi pekerjaan kelompok itu akan cepat selesai jika dilakukan dengan kerjasama. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat kerjasama. Yang pertama adalah membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Yang kedua, membuat pekerjaan cepat selesai. Yang ketiga, menyelesaikan kesulitan bersama. Yang keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Oke. Nah, di sini kita sampai lagi pada gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Sekarang, jadi ada tugas di sini. Nah, tugasnya yaitu adalah Ananda membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung seperti yang terdapat di halaman contohnya ini ya.
Contohnya itu seperti yang ada di halaman halaman 52. Nah, halaman 52 Ananda buat dengan membentuk peta pikiran. Jadi buat peta pikiran berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Teksnya ada di halaman 247, yaitu teks nomor 3. Judulnya adalah membuat clipping bersama. Nah, jadi dibuat di seperti contohnya di halaman 52 ya, dibuatnya di buku tulis tematik. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke, kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan tari. Nah, Ustadz juga sudah jelaskan bahwa dalam suatu tarian itu dituntut untuk kompak, ya kan? Apalagi kalau berkelompok, kompak. Kemudian ada untuk agar tarian itu terlihat indah, digunakanlah alat musik yang mengiringinya. Kemudian apalagi yang sudah kita bahas sebelumnya? Ya, pola lantai. Nah, pola gerakan seperti itu ya. Kemudian ada lagi nih yang harus diperhatikan sebelum pementasan tari. Apa itu? Ya, geraknya, gerak dasarnya, kemudian kostum dan alat yang diperlukan untuk menari. Nah, seperti ini ya. Jadi gerakan dan teknik menari itu semua harus sesuai dengan yang sudah kita tentukan, yang sudah kita latih sebelumnya. Kalau yang kita latih misalnya gerakannya beda dengan yang kita tampilkan saat di depan, nah itu bisa ya merusak keindahan lah ya. Nah, itu tidak sesuai. Jadi sikap tubuh juga harus disesuaikan, kemudian irama lagunya, tempo tarian, sehingga tarian yang kita tampilkan itu harmoni atau ya indah. Nah, karena tarian itu kan memang menampilkan yang keindahan seperti itu kan. Yang sudah kita lihat, masih ingat video Naruto itu? Nah, itu kan. Jadi kompak semua. Bagus. Kemudian apalagi? Ya, yaitu ekspresi. Jadi ekspresi di sini menunjukkan penjiwaan dalam sebuah tarian, sehingga pesan itu dapat dipahami oleh penonton. Misalnya seperti contoh di gambar ini kan, ini adalah ekspresi kayaknya marah seperti itu. Nah, itu bisa dilihat dari ekspresinya. Jadi penonton paham, gerakan ini didukung oleh gerakan juga. Nah, itu. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita pada kali ini semoga Ananda dapat memahaminya dengan baik. Jadi yang sudah kita pelajari dari hari ini yang pertama adalah pemantulan bunyi ya, jenis-jenis pemantulan bunyi dan contoh pemanfaatannya ya kan. Ada alat-alat tadi itu, ada dokter, stetoskop. Nah, kemudian tadi adalah manfaat kerjasama. Manfaat kerjasama, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam tarian. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga Anda dapat pahami dengan baik. Kalau masih belum paham, silakan baca lagi bukunya dan perhatikan video yang sudah Ustadz kirimkan. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita melafazkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.